Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, suatu misteri agung yang tersembunyi, namun nyata, kata Santo Agustinus. Ada banyak umat Katolik mengalami kesulitan ketika didebat atau diminta untuk menjelaskan konsep Allah Tritunggal. Bahkan ada juga pengajar iman yang secara serampangan menjelaskannya dengan menganalogikan Allah Tritunggal seperti kopi 3-in-1. Ini jelas analogi yang keliru, sebab kopi, gula, dan susu jelas 3 substansi yang berbeda dan tidak memiliki kesatuan yang esensial. Salah satu contoh analogi tentang Allah Tritunggal yang sering dipakai untuk menjelaskannya adalah matahari, di mana matahari memiliki sumber panas, yaitu matahari sendiri, sebagai gambaran dari Allah Bapa. Dan yang kedua, matahari memiliki cahaya yang dapat dilihat yang sampai ke bumi, sebagai gambaran dari Allah Putra. Dan yang ketiga, matahari memiliki panas yang dapat dirasakan namun tidak terlihat, yaitu gambaran dari Allah Roh Kudus. Contoh analogi yang kedua yaitu air. Air adalah substansi kimia dengan rumusan kimia H2O. Satu molekul air tersusun atas 2 atom hidrogen yang terikat secara kovalen pada 1 atom oksigen. Air adalah materi yang baku, tidak sama seperti kopi 3-in-1. Secara kimia, H2O disebut dihidrogen monoksida, atau hidrogen tambah oksigen. 3 molekul ini memiliki kesatuan untuk membentuk air. Kehilangan 1 molekul saja, maka air tidak akan terbentuk. Bacaan Injil Matius hari ini kita dengarkan yang menceritakan bahwa Yesus yang telah bangkit di Yerusalem menampakkan diri kepada murid-muridnya di Galilea. Yesus kemudian meminta para murid untuk menjadikan semua bangsa muridnya, dan untuk menjadi muridnya semua orang harus dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan melaksanakan segala perintahnya. Dalam bacaan yang kedua, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengatakan bahwa berkat Roh kita dapat menyebut Allah sebagai Aba, Bapa, dan bersatu dengan Kristus Putra Allah, kita juga menjadi ahli waris Allah. Matius hari ini menyebut juga 3 pribadi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita semua yang sudah dibaptis dalam nama Tritunggal dan bersatu dalam ikatan Allah Tritunggal itu. Ajaran gereja tentang Tritunggal sejak awal sampai sekarang hanya dapat kita pahami dengan iman, bukan dengan pengetahuan. Merayakan misteri Tritunggal ini, kita diingatkan dan patut bersyukur kepada Tuhan, sebab sejak dibaptis kita dapat mengalami kasih Allah Bapa dan bimbingan Roh-Nya seperti yang dapat kita alami dalam kasih Kristus Putranya. Ketiga pribadi Allah itu hadir dan bekerja di dalam hidup diri kita masing-masing. Kita memandang Allah Bapa sebagai pencipta yang memanggil kita turut serta mengambil bagian dalam cinta kasih penyelenggaraannya. Kita dijadikan putra-putrinya. Kita memandang Allah Putra sebagai gambaran Allah yang paling nyata dan tampak. Yesus Kristus Putra Allah yang datang ke tengah kita, ikut serta mengalami dan merasakan nasib kita sebagai manusia. Dialah yang mewartakan dan mewujudkan rahasia penyelamatan yang diselenggarakan oleh Allah Bapa bagi kita semua. Dan melalui Dia pula kita dapat mengambil bagian dalam kehidupan Tritunggal. Kita memandang Roh Kudus sebagai karunia kasih antara Allah Bapa dan Putra. Roh ini lewat Kristus datang dan hidup di dalam gerejanya dan di dalam pribadi setiap pribadi anggota gerejanya itu. Roh inilah yang membimbing cara dan arah hidup kita seperti diteladani oleh Yesus. Dengan demikian, kita dapat menempuh jalan hidup kita penuh kasih yang benar menuju kehidupan kekal. Allah kita sejak dahulu kala dalam perjanjian lama dikenal sebagai Allah yang memiliki sifat baik, penuh kasih, panjang sabar, lamban akan marah,
berlimpah kasih setia, adil dan benar serta setia. Allah Putra selalu tampil sebagai pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Allah Roh Kudus selalu tampil sebagai pembela, penghibur, pembawa damai, sukacita, dan kebenaran. Sebagai orang Katolik yang sejati, kita semua diundang untuk bersikap, berpikir, hidup, dan bertindak sesuai Allah Tritunggal, seperti diajarkan dan dilaksanakan oleh Yesus sendiri sebagai Putra Allah tanpa syarat. Bila ini kita lakukan, kita sebenarnya melaksanakan tugas pewartaan atau misioner yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya, sehingga makin banyak orang percaya kepadanya dan diselamatkan. Terpujilah Tritunggal Maha Kudus selama-lamanya. Menghormati dan menyembah Allah Tritunggal dengan sungguh-sungguh berarti memperkenalkan Allah itu kepada orang-orang lain. Salah satu ciri murid Tuhan yang sejati adalah memiliki semangat misioner, menjadikan semua bangsa sebagai murid-murid Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.